Alpha is online. Alpha bukan pilihan yang bisa diamankan juga seharusnya. Ke marksman terlebih dahulu nih. Iya, aku Kari penasaran dulu kah? sih. Iya, Kari kenapa nggak di pick sama sekali ya? Masih diempet-empetin, Bigetron Alpha, pick keempatnya. Akankah ke carry? Or Kufra? Oke. Kufra. Cukup menarik dari Bigetron. Dia mengamankan hero yang menyebalkan sebenarnya ini kalau yang makainya itu paham bener ya. Iya, empat-empatnya hero-nya nyebelin banget dari Bigetron Alpha. Tadi di Tam Aura, mereka punya hero yang sangat kuat pula. Uranus punya durability yang sangat besar. Dan Chow sebenarnya dia bisa jadi inisiator pula bersama dengan Sylvana. Tapi carry lepas dan dikantongi oleh tim Aura bersama dengan Cecilion. Yes. Oke, pilihan terakhirnya. Satu hard carry dari tim Bigetron Alpha. Apakah dia akan ngepick Bruno? Atau mungkin hero-hero yang bisa dibilang surprise pick juga nih? Iya, mereka butuh damage lagi sih. Setelah 4 hero-nya ini bisa banget untuk menunjang satu hero terakhir. Bruno kah yang dibikin? Atau jangan-jangan Leomord? Oke, dengan skin terbarunya. Di season 16. Season 16 kan? 16 kayaknya. Sekarang tuh. sekarang 16. Itu skin season 15 kayaknya. Masa? Oke, Jadi season baru pokoknya clean. Datang di Land of the ini surprise pick dari Bigetron Alpha sih. Orang pasti mengira apakah bakal Bruno, kalau nggak Bruno tuh Wen, tapi rupanya tidak. Mereka menghadirkan clean di game yang kedua. Tenang teman-teman, ini bukan game yang ketiga, ini masih game yang kedua karena kita melakukan rematch, semuanya diulang dan hero-hero menarik pun hadir di sini. Inilah dia pertarungan nyawa untuk Aura Esport. Kesempatan terakhir mereka untuk mencari poin. Match terakhir bagi tim Aura Esports. Kornet lagi cari apa? Lagi cari sesuatu yang menarik. Oke. Season 15 itu. Jadi sekarang season 16. Tapi itu hadiah season 15. Oh, season Masih kemarin aja. ya? Season kemarin. Ya ampun kamu. Make sure langsung. Make sure. Tapi kita tentunya mau make sure siapa yang akan memenangkan di game kedua dari Best of the Series. Aura dan juga Bigetron Alpha. Yes. Dan tampaknya ini dari clearnya aku nggak tahu sih. Dari tim BTR, nah mungkin ini salah satu strategi rahasia mereka, atau mereka ingin mencoba untuk satu marksman lain gitu, selain jadi biar ada pilihan ketika Cloud-nya di ban, Karinya diambil, jadi ada hero marksman lainnya yang cukup kuat untuk memenangkan pertandingan. Betul. Dan Clean sendiri sebenarnya dia kan berfokus terhadap critical ya, bukan ke attack speed. Tapi oh my god Dreams, dia menggunakan flame shoot dengan sangat tepat, on point dan mencuri blue buff milik tim Aura. Sakitnya tuh di sini. Sakit tapi tak berdarah. Dreams melakukan hal yang sangat kejam. Dreams berbahaya sekali tentunya bagi tim Aura. Kari kehilangan blue buff-nya, akan sedikit terlambat tentunya bagi dirinya, nggak bisa nge-spam skill secara enak, secara bebas. Dan di arah bottom lane, Ki bertemu dengan Godiva saling mengganggu satu sama lain. Lawan yang cukup alot, tapi Phoenix di arah top lane rupanya diharas oleh Bravo. Tapi Phoenix masih memanage untuk mendapatkan level yang lebih dari Bravo. Yes, benar banget. Dan kita lihat juga dari tim Bigetron masih dapetin Kramer juga dari Brands-nya, mendapatkan level 4 menuju level 5. Masih cukup cepat juga ternyata farmingan ya dari Clean ya. Iya, tapi di Remington ini gerak-gerakan terus dari Bigetron Alpha. Clara Empire. Halo semuanya, Clara Empire. Dan rotasi lagi ke arah atas, ingin mendapatkan crepe juga dan memotong juga lajur minionnya di arah atas. Dari Brands ini udah enak banget sih dia. Boom, terus-terusan mereka rotasinya gak tanggung-tanggung 4 hero. Langsung bergerak ke top lane. Ada Cecilion, ada Sylvana juga di atas. Ingin mulai menjawab. masuk juga kah? Nggak, ternyata masih pelan-pelan pengen dapetin gold buff terlebih dahulu. Dengan kritikalnya siapa yang dapet? Dan ternyata Drips. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting di secure, tidak diamanin sama Aura ya. At least didapetin sama Bigetron Alpha.
Iya, pergerakan dari Bigetron Alpha, mereka nggak bisa mendapatkan apapun di arah top lane, at least bisa membuat Aura juga melakukan gerakan, merespon ke arah top lane, dan kali ini mereka bergerak terus-terusan bebarengan bertiga, tapi Bravo dan juga Phoenix. Ini fight yang nggak akan ada ujungnya seharusnya, terus-terusan, tapi akan berbeda tentunya dengan Oh, di rotasi slow. dari Bigetron Alpha, lagi dan lagi, Molina Smoke sudah Molina dikeluarkan. Oh, belum dilempar injektornya di stun Anisanya, tapi lihat damage-nya masih belum cukup tampaknya. Ada reverse time kah? Belum dikeluarkan, bintang-bintang kecilnya juga tidak kena, bahkan Immortal Justice-nya juga masih miss. Darkness-nya sekarat, Phoenix-nya masih bisa survive, dan Anisanya juga sudah mengeluarkan time Tapi journey-nya. kali ini Anissa dalam bahaya karena Clover Bad sudah Fist. membuka bad fist-nya. Dan Flame Shot tidak mengenai Anissa. Sedikit lagi, 3 derajat ke kanan, Anissa bisa sekarat. 3 derajat ke arah kanan, luar biasa sekali perhitungan dari Clara Monster. Dan bahkan satu untuk turretnya sama-sama dihancurkan. Dan seperti yang Clara Monster bilang, tampaknya ini menjadi first blood yang lama ya. Apakah akan terlama? Sebelumnya itu kalau nggak salah 4 menit berapa detik ya? 1 detik ke 4 detik gitu. Sekarang 3 menit 30 menuju 4 menit. Sekarang Belum ada berbeda, first blood. bukan kebut-kebutan dari First Blood, tapi kebut-kebutan ngenakin dari core mereka, dari MM mereka. Gimana Ngenakin, caranya nggak ngedapetin, mungkin lebih berbahaya ketika mereka ingin melakukan First Blood. Iya. Mereka juga ada resiko dibalikin. Benar Semuanya nggak ingin mendapatkan hal itu, tapi Turtle dicuri lagi. Tapi ternyata Nananya yang mendapatkan turtle-nya, begitu pula juga dengan first blood-nya didapatkan oleh seorang Cleansea Cowboy dengan damage yang sangat amat besar. Tapi lihat Van Strong-nya juga mendapatkan satu dengan bad impact-nya. Diamankan begitu saja, sedangkan dari Clean-nya Harus ditumbangkan, terlalu dalam, dan Aura mereka merespon dengan Iya. sangat cepat ke area Turtle. Walaupun begitu Alpha berhasil mencuri Turtle, Dreams berkali-kali dengan flame shot-nya sangat tepat. Dia ngedapetin buff, ngedapetin Turtle. itu kamu lihat nggak Ki tadi ngapain? Dia Tyrant Rage untuk nge-reset buff-nya. Iya, biar buff-nya nggak dicuri dengan gampang ya. Ini buff buat Brans katanya. Dikeplak langsung, diusir buff merahnya. Tapi masih mau dipaksain kayaknya. Dari Phoenix mau dapetin buff merahnya. Iya, tapi dari Brans juga udah Lama bergerak. banget cuy tapi. Gak ada damage dari Phoenix, emang cukup kuat, tapi Brans kebingungan di mana buff miliknya. Kali ini Phoenix dalam bahaya. Anissa udah mulai Rage. mengejar bersama dengan Ki, tapi Darkness dari arah belakang dengan Imperial Time Justice. Journey. Dan bahkan masih ada time journey menyelamatkan Bransnya, dapetin buff merahnya. Sedangkan Dreams, sekarang dia jadi pasif, jadi kelinci-kelinci lucu, dan bahkan langsung diamankan begitu saja. Phoenix-nya juga masih cukup tebal. Tyrant Rage-nya juga langsung dikeluarkan karena Darkness-nya mencoba untuk bertahan. Masih ada bouncing ball yang tidak bisa kabur. Didapatkan lagi poin kill-nya sama seorang Basco Range Smash yang digunakan. Phoenix-nya masih cukup tebal, masih ada absorb damage juga, dan belum bisa untuk di-shutdown. Bikin Alpha mereka kehilangan 2 hero-nya, dan Aura mereka cuma kehilangan Darkness, dan gak cuma itu lagi karena di arah bottom lane Aura mendapatkan tuh red keduanya tanpa ada gangguan, tanpa ada defense dari Bigetron Alpha. Ada juga lihat juga di arah buff birunya masih diberikan ke arah Brans lebih dahulu level 10 sekarang. Masih sama dengan seorang Van Strong yang harusnya lebih well from dari Van Strong sih. Udah mau level 11 dia. Beda 1 level sama si Brans nih. Iya, begitu cepatnya Van Strong kali ini karena dia nggak ditumbangkan sama sekali. Jadi maksimal banget dari segi gerakan. Van Strong farming yang nggak terhentikan sama sekali. Dan kali ini tadi turret Tyrant yang pertama Revenge-nya kena Clara Monster, tapi masih Tyrant ada pula. Purify. Dan masih bisa kabur juga, ada Time Journey dikeluarkan dan dapatkan turtle yang keduanya lagi-lagi dari tim Bigetron. Tapi lihat, kena 3 orang Imperial Justice-nya. Bransnya masih bisa mundur, Ki-nya juga sekarat. Masih ada flame shot juga untuk nge-slow pergerakan dari Bransnya. Bransnya malah maju lagi, ada Purify mencoba untuk kabur ke arah belakang, dikejar kah? Enggak, masih bisa survive. But meanwhile, di bottom lane-nya, Chow-nya fokus banget. Dia dapetin turret kedua juga dan menuju ke arah turret ketiga. Yes, Aura mereka nggak mau membuang-buang waktu, memaksimalkan game ini dengan sangat baik. Dan bahkan Godiva dia melakukan hal yang sangat amat menyebalkan untuk Bigetron Alpha karena dia melakukan split push di arah bottom lane. Inhibitor pun separoh lagi udah akan dihancurkan, dan Phoenix di arah mid lane menahan damage yang begitu besar. Molina Blitz nggak kerasa, Phoenix masih dikit-dikitin aja bertahan di arah mid lane, dan turret pun hancur milik Bigetron Alpha. Hanya tersisa turret kedua di arah mid lane. Di arah atas, di arah bottom lane udah kokoh, udah kerikis semua. Yes, benar sekali. Dan kita lihat juga dari tim
Bigetron, dan kita lihat, oh replay by Realme-nya. Sempat last hit-nya didapatnya dari critical clean-nya ya. Dan ini bagus banget sih, 3 orang masuk ke Imperial Justice-nya, dan untungnya momennya tepat banget. Dari Brans-nya masih bisa ngesot ke arah belakang, dan dia nyimpen Purify-nya pas banget. Nah ini dia, Purify-nya masih digunain ya. Walaupun terkena stun dari ini ya, cakaran mautnya si... Siapa namanya? Cecilian dari Clover. Dan kalau dari itemnya sendiri udah cukup tajir, dan mulai lagi Imperial Justice masih memiliki time journey mundur ke arah belakang, tapi datanglah seorang Godiva muncul dari arah belakang. Godivanya tumbang, terlalu memaksakan. Fansong sedikit lagi bisa men-take down Ki, tapi rupanya itu tidak cukup. Nggak sampai ternyata, tidak mau terlalu maju dari Brans-nya. Dan ingin melihat dulu kalau misalkan itemnya kayaknya masih belum cukup besar ya untuk critical ya dari clean-nya. Tinggal menunggu sedikit lebih lama lagi untuk dapetin item-item core-nya. Benar, untung tadi ada Purify juga di Bigetron Alpha. Injektor, dan langsung ditumbangkan, tapi sayangnya didapatkan oleh si Ki ya tadi. Nggak dapat sama Brans. Iya, sekali ini Bigetron Alpha ingin mengejar ketinggalan network mereka dengan mengamankan turtle. Perbedaan network ada 3.000. 3 turtle, hasil curiannya 2. Hasil jarahan, dan yang terakhir mereka bisa dapatkan karena 2 hero dari Aura tumbang, dan turret Tiara Midland pun finally bisa didapatkan oleh Bigetron Alpha. Yes, benar sekali, dan kita lihat juga. Wow, ini sebenarnya sama-sama tadi Jair sama Fansong loh. Benar, tapi dia masih butuh satu lagi sih emang untuk critical ya, Berserker Fury-nya. Iya. Walaupun iya sih ya, sama-sama bahkan lebih tajiran dia ya. Karena efek turtle. Dia dapetin 3 kali turtle dari Bigetron-nya. Kalau dari segi item sebenarnya belum terlalu jauh, karena Bravo pun udah mau ngantongi hal yang sama kayak Godiva. Dan Brand sama Darkness pun sama juga. Ya, walaupun secara keseluruhan masih gedean networknya ini ya, Aura ya. Karena turretnya juga hancur dua-duanya gitu. Di arah atas hancur, bawahnya hancur. Hancur-hancuran banget kali ini Bigetron Alpha. Brand sedikit lagi mendapatkan level maksimal. Funstrong sedikit tertinggal, baru aja ngedapetin level 14, tapi gerakannya Bigetron Alpha mereka tahu apa yang harus mereka jatuhkan. Oke, slow yang kedua, dan bahkan masih ada reverse time. Benar-benar flame shotnya digunakan untuk nge-slow, tapi lihat hanya terkena seorang Brans yang masih ada time journey, harusnya masih bisa untuk diselamatkan. Oke, dimajuin lagi, dan bahkan time journey-nya langsung di pop up. Dreams-nya juga masih ada pasif mencoba untuk hit, dan langsung mundur ke arah belakang. Ada Ki juga untuk menyelamatkan Brans, tapi tidak, damage-nya terlalu besar dari Funstrong-nya. Mencoba untuk maju lagi kah? Tidak cukup ternyata. Sedangkan kita lihat Bravo-nya, asik banget ya. Ini bisa dibalikin juga oleh Bigetron Alpha karena perlahan tapi pasti mereka membalas apa yang dilakukan oleh Aura. Split push terjadi, dan Bravo mendapatkan turret tier kedua di arah mid lane selagi semuanya sibuk mengejar-ngejar teman-temannya. Tapi sayangnya Bigetron Alpha kehilangan Brans. Iya, Bransnya juga kayaknya emang kalau misalkan dilihat ya, emang Bransnya sengaja untuk mati dirinya sendiri sih, karena emang dia ngebuat space juga di arah mid lane dia, Jawheadnya nge-push, dan teman-temannya kalau misalkan dipaksain bantu, menurutku akan mendapatkan kerugian lebih banyak ketika teman-temannya ikutan mati juga gitu. Iya, sayang sekali inisiasi mereka ke arah bottom lane mau ngedapetin Godiva, mau ngedapetin turret, tapi sayangnya Aura responnya pun sangat cepat. Langsung menuju ke arah bottom lane, dan malahan Bigetron Alpha terpanis. Bravo memakan damage dari flame shot yang diberikan oleh Darkness. Langsung hybrid kabur aja, nggak mau melakukan peperangan. Mereka tahu ada di mana tim Aura. Rupanya Aura mereka udah melihat bahwa Lord bisa mereka amankan, tapi Bigetron Alpha dengan 5 hero-nya seharusnya ada kemungkinan untuk Bigetron Alpha untuk melakukan kontes. Dan tepat sekali kali ini Phoenix begitu low di arah belakang masih bisa bertahan. Backfist pun dikeluarkan. Ki mencoba untuk kabur-kaburan, belum ada yang tumbang sama sekali. Ki begitu low, dan time journey akhirnya dikeluarkan untuk menyelamatkan teman-temannya. Ki langsung ngibrit ke arah depan, digagalin. Tyrant revenge-nya nggak mau dikeluarkan dulu. Yes, benar sekali, dan memutuskan untuk mendapatkan Lord terlebih dahulu, tapi lihat masih ada Tyrant Revenge juga, dan ada Tyrant Rage-nya. Darkness-nya juga harus tumbang duluan. Clover karat, Bravo-nya juga harus tumbang. Funstrong-nya langsung mengeluarkan ultimate, tapi kita lihat juga di reset ternyata untuk Lord-nya yang tersisa 1 HP. 1 bar HP terakhir tadi. Oke, menjadi rakun-rakun lucu, dan tampaknya Bigetron yang kali ini akan komit ke arah Lord-nya, tapi masih ada Phoenix yang tiba-tiba udah full lagi darahnya. Iya, tarik ulur terus-terusan dari kedua tim.
saling menahan satu sama lain, gak mau kasih Lordnya secara gratis. Dan karena Lord punya impact yang sangat besar tentunya, sudah di enhance di menit yang ke-12. Aura, kali ini mereka juga gak mau kasih sama sekali. Dari segi Lord dijagain terus-terusan, Van Strong pun terus menjaga di area Lord Pit. Yes, benar sekali. Masih benar-benar menjaga tempo permainannya dengan sangat amat baik. Dan bahkan full damage juga dari clean-nya ya. Tidak ada satu item defense pun. Mungkin dia akan bikin satu, entah Malefic Roar atau mungkin langsung BOD sekalian. Jadi full banget damage-nya dari clean-nya. Pokoknya damage. Karena Pokoknya sebisa damage mungkin full. juga Yes. inisiasi dari teman-teman yang lain. Dia bakal di belakang, cari momen yang tepat untuk masuk dalam pertempuran. Full critical ya dari clean ya. Benar-benar Yes. nih tinggal gimana caranya supportnya menjaga clean dengan sangat amat baik. Karena mereka kalau misalkan dilihat dari team fight-nya ya, kalau clean-nya nggak ada purify, terus dia juga tidak ada heal rope, dia nggak akan bisa kabur. Susah banget sih ya. Iya. Tinggal gimana tugas supportnya aja sih. Iya, tapi karena ada time journey, terus agak sedikit Malefic Roar sih? ternyata yang dia pilih. Ternyata lihat damage-nya dari seorang Brans juga sudah mulai cukup menyakitkan ke arah Phoenix ya, tapi lihat key-nya juga sekarat. Dan ditutupi oleh body block yang cukup baik, flame shot-nya, dan di reset lagi. Sedikit lagi Lord bisa didapatkan oleh Lord, tapi ternyata tidak. Ke arah begitu berbahaya, begitu Alpha mereka siap untuk kapanpun langsung berperang. Karena ini mereka udah bersembunyi di dalam rumputan yang mana akan mencoba memberikan kejutan surprise. Terkena satu tapi tidak ada tembok dan Darkness sekarat banget. Masih ada Courage Mas dan Brans sih maju ke depan. Kamu harus berhati-hati Brans, karena kamu tidak ada Purify sekarang. Benar-benar dilindungi bisa-bisa Tangerine-nya juga sudah di pop up. Dan bahkan kita lihat Godify-nya langsung menendang tapi ke arah Ki. Dan Brans juga masih hidup di arah belakang dan harus ditumbangkan 1-1 Brans. Iya, dan hoki banget Kinya ketendang keluar tembok. Kinya selamat berlari-lari dan Godiva menjadi teman yang baik untuk Ki. Sayangnya di sini sama-sama kehilangan satu hero. Bravo ditukarkan dengan Clover. Itu kalau misalkan tadi dia nendang Brans ya, itu akan menjadi beda cerita banget. Tapi Karena sayangnya nggak ada Godify dan pasti mati banget sih. Karena Godify-nya juga dia pakai assassin gitu loh. Dan item-itemnya juga harusnya sudah cukup untuk ngebunuh Brans yang setengah bar HP. Dan tidak ada time journey juga tadi. iya, begitu Alpha hampir saja mereka dalam keadaan yang kritis, tapi rupanya Aura ada beberapa miss yang mereka lakukan sehingga begitu Alpha juga masih bisa bernapas. Tapi ini udah sekitar 4 menit kedua tim bertahan di area Lord, ingin banget mendapatkan Lord. Keduanya nggak mau kasih, semuanya mengkontes Lord dengan sangat baik dan presis. Phoenix membuka map terus-terusan, udah mengetahui bahwa Big Hero Alpha juga siap di area bus, begitu pula dengan Aura, ingin memberikan kejutan, tapi posisinya mereka tahan, sama-sama menahan, gak mau ada yang overcommit. Yes, benar sekali. Sudah mulai langsung dicolek juga. Dan Van Strong-nya cukup baik menggiring Lord ke arah belakang. Dan di reset lagi ternyata karena sudah ada 5 orang yang mantau dari tim Big Hero Alpha. Ini Lord yang penentuan juga bagi kedua tim. Sudah di-enhance dan masih benar-benar menunggu setup yang sangat amat baik pastinya dari kedua tim. Yes, ini udah 5 menit nih ya. Lordnya ditarik ulur, tarik ulur. Lordnya ter-PHP tau. PHP iya, benar-benar ditarik ulur terus-menerus. Dan dari key-nya kali ini mendapatkan seorang Dantes langsung di slow. Dan masih bisa untuk kabur ke arah belakang dengan menggunakan Liberal Justice-nya. Dan time journey langsung di pop up. Nggak begitu baik warnya. Masih sama-sama bisa selamat, key-nya masih bisa selamat. Dan bahkan dari Darkness-nya juga dia langsung lompat ke arah belakang. Yes, tarik ulur yang sangat baik dari kedua tim. Mereka udah mengeluarkan banyak sekali resource skill, tapi rupanya karena respon yang sangat baik pula Darkness pakai Emerald Justice untuk defense kembali, tapi sayangnya Aura kehilangan Lord mereka yang tadinya mereka terus-terusan inisiasi, tapi rupanya Bigetron Alpha lah yang bergerak lebih cepat merespon kepada Lord dan langsung saja Lord berjalan di area mid lane siap untuk melakukan push bersama Bigetron Alpha. Dan ada satu item tambahan, Blade of Despair, yang kita lihat diamankan oleh Clean-nya menjual Raptor Machete-nya.
benar-benar diganti full damage, benar-benar tidak ada immortality sama sekali, dan harapannya adalah Clean tidak boleh sampai mati. Iya, Udah. positioningnya dari Brands harus diperhatikan, jangan sampai keculik oleh tim Aura. Tapi tim Aura pun seharusnya mereka tahu apa yang harus mereka fokuskan, yaitu Brands yang terus-menerus di arah lini belakang. Ya benar banget, masih mencoba untuk menjadi lini paling depan juga dari Kinya. Masih mencoba untuk menunggu Lord yang mengamuk di arah depan, terkena flame shot. Dan bahkan sekarang tapi lihat dari base-nya, oh my god, dari base turret atau inhibitor tarik di arah tengahnya juga harus hilang. Dan bahkan Sylvana juga harus tumbang. Base-nya sudah mulai kelihatan. Tyrant Revenge di pop up dan bahkan terkena lagi Bravo-nya melempar ke arah Kinya. Tapi lihat base-nya dan langsung di end. Inilah dia Bigetron Alpha 2-0, dan ini membuktikan kalau Aura tampaknya mereka sudah pasti tidak bisa melanjutkan ke babak playoff untuk season yang kelima. Pertandingan terakhir bagi tim Aura tidak berbuah manis bagi tim Aura, dan sayang sekali tertutup sudah jalan mereka untuk masuk babak playoff, dan Bigetron Alpha memenangkan match ini dengan 2-0. Awal yang begitu sulit untuk Bigetron Alpha, tapi dengan kesabaran, keyakinan, mereka berhasil mengcomeback game ini. Benar sekali, 2-0, dan benar-benar hanya lewat satu gerbang saja di arah tengah, benar-benar dihancurkan inhibitor turretnya atau base turret di tengahnya, dan langsung menuju ke base, dihancurkan. Hanya menggunakan satu damage dealernya dari Clean-nya, plus dia juga punya Malefic Roar. Iya, udah fokus, pokoknya mau fokus ke area turret. Benar, gak mau ngincer kill, dan benar langsung fokus, udah langsung di end aja game-nya. Iya, semuanya tahu bahwa Lord akan membantu mereka untuk melakukan push. Tim yang mendapatkan Lord tentu mendapatkan keunggulan yang sangat besar, dan pada akhirnya setelah pertarungan 6 menit di area Lord, Kamu ngitung ya? iya, dari Apa ya, menit 11 mereka nungguin di area Lord, tarik ulur, pada akhirnya tim dari Bigetron Alpha lah yang mungkin dari perhitungannya mereka